Jadi pertanyaannya adalah, kapan waktunya kita harus sudah mulai migrasi dari paket hosting ke cloud server? Waktunya adalah saat Halo Smart Internet People, ketemu lagi di channel yang membahas seputar dunia IT untuk Anda yang awam dengan dunia IT. Semoga setelah menonton video-video ini, Anda yang tadinya awam dengan dunia IT semakin tercerahkan. So, jadi saat ini mungkin di antara Anda yang memakai web hosting ya, shared hosting lah ya. Jadi ada paket-paket hosting, Anda taruh website Anda di situ atau aplikasi Anda di situ ya. Dan kira-kira mungkin Anda sudah mulai berpikir nih, kapan sih gua tuh harus sudah mulai bermigrasi dari paket hosting ini ke cloud server. Jadi faktor-faktor apa aja, triggernya tuh apa aja yang menyebabkan kita harus sudah mulai memikirkan atau bahkan bergerak nih untuk migrasi website kita atau aplikasi kita yang tadinya di hosting di shared hosting, paket hosting, beralih migrasi ke cloud server. Di sini saya akan bagikan 5 faktor yang menyebabkan kita harus sudah mulai memikirkan migrasi atau mindahin aplikasi kita, website kita dari shared hosting ke cloud. Ini adalah berdasarkan dari pengalaman saya pribadi saat mengelola aplikasi-aplikasi berbasis web dan juga beberapa pengalaman dari teman-teman sejenis saya. Maksudnya sejawat ya, seprofesi maksudnya. Faktor pertama adalah jika kita sudah mulai harus memisahkan database dengan aplikasi. Kalau kita sekarang di shared hosting, itu kan biasanya PHP-admin ya. Kita akses di situ, MySQL-nya juga itu, terus juga aplikasinya juga itu kan, di satu satu tempat lah ibaratnya ya. Jika misalnya kita sudah mulai membuat aplikasi yang bersifat transaksional, seperti misalnya aplikasi yang bersifat menampung atau mengolah data-data transaksi order barang nih misalnya, atau transaksi pembayaran, atau transaksi bersifat tagihan gitu kan. Nah, itu kita harus sudah memikirkan pindah dari paket shared hosting yang sekarang ke cloud. Kenapa? Karena di cloud server, kita bisa membuat satu application server yang sendiri, dan satu lagi database server yang sendiri. Jadi mereka ini terpisah dua-duanya. Intinya adalah database dan server kita pisahkan, dan itu bisa terjadi kalau kita menggunakan cloud server. Terus ada pertanyaan lagi nih. Kalau gitu, saya kan punya blog nih, blog website ya, blog. Atau enggak sekedar kayak portal berita gitu kan, artikel-artikel lah ya, isinya artikel-artikel. Kalau gitu yang artikel-artikel atau blog nggak perlu dong buat dipindahin ke cloud. Jangan berpikir itu dulu. Kan tadi saya contohkan itu yang namanya data yang bersifat transaksional itu kan contoh, ya kan. Nah, nanti kalau misalnya untuk yang namanya data-data artikel ya, berita semacam itu ya. Nah, kalau misalnya itu nanti sudah trafficnya sudah mulai tinggi, nah ini akan saya ceritakan di faktor yang kedua nanti. Sehingga blog atau portal berita semacam itu bisa jadi kita juga harus pindahin dari yang di shared hosting ke cloud server. Nah, sekarang yang kedua, faktornya apa? Faktornya adalah kalau bandwidth kita sudah, kalau traffic kita sudah mulai tinggi dan itu konstan. Jadi kalau misalnya traffic kita masih rendah, ya nggak apa-apa lah, taruh di web hosting dulu ya dengan data yang tidak bersifat transaksional. Tapi kalau misalnya data kita walaupun bukan bersifat transaksional tapi sudah mulai tinggi trafficnya dan sudah mulai memakan bandwidthnya si hosting provider ini, maka kita harus consider untuk siap-siap nih pindahin ke yang namanya cloud server. Kenapa? Karena daripada kita kena limitasi bandwidth oleh si hosting provider itu, mendingan kita pindahin. Kan kalau kena limitasi bandwidth nggak lucu dong. User kita mau akses, tiba-tiba nggak bisa. Karena bandwidthnya sudah mentok, ya kecewa dong user kita. Pertanyaannya adalah, gimana caranya saya bisa tahu apakah traffic saya sudah udah di traffic yang tinggi, udah di peak gitu kan, atau masih rendah? Kalau kita menggunakan paket shared hosting, ya namanya paket shared hosting, biasanya kita mendapatkan panel yang namanya cPanel, ya kan? cPanel itu ada fitur yang namanya bandwidth. Jadi kita bisa cek bandwidth
Di sini juga saya kasih screenshot videonya ya. Kita bisa cek bandwidth kita. Kalau misalnya sudah tinggi dan itu konstan ya, konstan itu misalnya dalam waktu let's say 1 bulan lah atau 2 minggu gitu kan, 14 hari berturut-turut, itu kita harus sudah consider bahwa itu harus kita pindahkan dari shared hosting ke cloud server. Dengan catatan yang tinggi itu bandwidth trafficnya itu bukan karena DDoS ya, tapi benar-benar traffic murni. Faktor yang ketiga adalah saat kita mau membangun yang namanya nggak cuma sekedar website, tapi kayak more than just a website ya. Jadi kalau website tuh kayak company profile gitu kan, atau enggak website aplikasi berbasis website, tapi ini more than sekedar website. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau kita ingin membangun sebuah file sharing nih. Jadi file sharing kayak Nextcloud gitu kan, atau OnCloud seperti itu kan. Nah, ini juga saya ada cerita. Jadi saya ada nemu ya satu provider hosting, dan itu adalah dia nawarin namanya cloud hosting unlimited. Unlimited keren kan? Bisa banyak banget dong gitu kan. Gue bisa naruh satu hard disk di laptop, pindahin kan ke situ ibaratnya kan gitu. Tapi saya tanya dulu nih ke supportnya. Ini si layanan ini apakah benar-benar unlimited? Dia bilang ya kan. Oke, terus saya tanya, kalau gitu saya bisa pasang file sharing dong di server itu yang nanti saya akan sewa. Ternyata dia nggak boleh kita itu bikin file sharing di situ. Jadi ternyata tuh ada terms and condition-nya, ada syarat dan ketentuannya. Dia sodorkan tuh syarat dan ketentuannya ke saya waktu itu. Jadi ini juga mungkin bisa jadi kayak bukan menjebak ya, tapi kan biasanya kita jarang ya baca-baca kayak terms and condition. Kan kita tahunya, oh ini unlimited hosting, taruh semua gitu kan, apalah MP4 segala macam, 3GP segala macam taruh di situ. Ternyata nggak boleh, jadi tidak diperuntukkan untuk file sharing. Kalau kita lakukan itu, maka dia akan men-shutdown layanan kita. Yang keempat adalah saat kita butuh tingkat keamanan yang lebih advance lagi. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, misalnya kita mulai nih membangun aplikasi, dan aplikasi itu kita akan terkoneksi ke bank misalnya kan, atau ya ke Alfamart atau Indomart gitu kan, atau ke channel-channel payment yang lain ya. Nah, itu dia biasanya membutuhkan satu fitur atau satu syarat di mana server kita itu harus sudah memenuhi kriteria tertentu ya, standar tertentu ya. Saya pengalaman dulu pernah koneksi ke bank yang warnanya biru, yang satpamnya itu pada ramah-ramah ya. Nah itu mereka bagus sekali, mereka standarnya tinggi sekali. Jelas-jelas mereka nggak main-main dengan yang namanya keamanan data. Jadi ada syarat-syarat yang harus kita penuhi, dan intinya syarat-syarat itu adalah kita bisa fulfill kalau kita punya server sendiri lah ibaratnya, bukan di shared hosting. Jadi dari situ kita bisa membangun aplikasi yang bisa terkoneksi dengan payment gateway misalnya, kayak tadi ke bank atau ke mana, ke payment gateway yang lain ya. Nah itu bisa kita penuhi kalau kita menggunakan cloud server. Dan faktor security-nya juga tentunya jauh lebih bisa kita custom dibanding dengan shared hosting yang sudah standar dari provider hosting. Faktor yang kelima adalah saat kita harus terkoneksi dengan pihak ketiga. Tadi ada hubungannya dengan yang keempat, tapi ini lebih luas lagi. Jadi kita itu terkoneksi dengan, misalnya kalau kita membuat satu aplikasi pemesanan tiket, let's say ya, dan kita butuh terkoneksi dengan Agoda misalnya. Kan Agoda itu kan portal pemesanan tiket, dia kan pakai API segala macam. Nah, pastinya dengan cara begitu yang lebih nyaman adalah kita memiliki satu server sendiri, cloud, dan karena ini sifatnya adalah semacam pemesanan tiket, contohnya ya, kita sudah koneksi ke Agoda, otomatis kan data itu kan data transaksional kan, kembali ke faktor nomor 1 tadi. Data transaksional itu akan jauh lebih secure, akan jauh lebih baik, dan akan jauh reliability-nya lebih tinggi kalau kita pisahkan antara aplikasi dengan database. Jadi jangan pisahin. Dan ini bisa terjadi kalau kita taruh di cloud. Dan juga dari sisi keamanan keamanan dari IP address kita. Kan kalau di shared hosting kan bisa jadi IP address kita satu dengan yang lain.
kalau misalnya pelanggan lain nyepam atau apa, IP address kita ke ban misalnya, di blacklist, ya otomatis kan website kita juga ikut di blacklist. Tapi kalau di cloud, IP yang kita dapat, IP address yang kita dapat, itu aja buat kita sendiri, dedicated, dan itu nggak dikasih ke orang lain. Jadi IP itu yang akan terkoneksi dengan servernya si Agoda tadi contohnya. Ya, itu aja singkat ya, 5 faktor yang kita itu harus sudah mulai mikir untuk pindah dari shared hosting ke cloud server. Semoga dengan sharing kali ini Anda semakin tercerahkan, Anda semakin tahu kapan titik di mana aplikasi Anda atau website Anda sudah mulai harus dipindahin nih, atau ya udah mulai bertindak ini harus pindah ke cloud, cari-cari cloud, provider cloud yang seperti apa. Jadi jangan cuma melulu di shared hosting. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam smart.